Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan men-share bagaimana cara menentukan gamet. Ya, menentukan gamet ini sangat penting dalam menyelesaikan soal persilangan. Jadi kalau nggak bisa membuat gamet, maka soal persilangannya pasti akan selalu salah. Ya, nah ini dipakai dalam persilangan di hibrid maupun monohibrid. Ya, kalau dalam di dunia sekolah kita hanya belajar sampai monohibrid dan dihibrid saja. Langsung saja saya berikan contoh. Kalau kita mau melakukan persilangan, pasti yang pertama itu ada parental. Dalam bahasa Inggris itu parent. Nah, misalnya buah mangga yang rasanya manis disilangkan dengan yang rasanya asam. Nah, langkah kedua setelah parental itu kita membuat gamet. Ini adalah kuncinya. Kalau kalian nggak bisa buat gamet, maka kalian nggak akan bisa menyelesaikan soal persilangan. Nah, itu ya. Nah, terus aturannya apa? Aturan yang pertama, kalau dua huruf ini ukurannya sama-sama besar, ini sama-sama besar, ini sama-sama kecil, ya sama-sama huruf M, maka gametnya satu huruf saja perwakilan. Jadi gamet dari M besar adalah ini. Kemudian gamet untuk M kecil adalah M kecil, karena aturannya adalah kalau dia hurufnya besar, dua-duanya besar, maka satu saja. Kalau dia hurufnya dua-duanya kecil, maka satu saja. Terus lanjut sedikit, filial atau disingkatnya F1 karena ini pertama kali menyilangkan. Gamet ketemu gamet, ibaratnya kayak lebaran. Kamu kalau lebaran ke rumah saudara kamu, pasti kamu salaman. Ini salaman dengan yang ini. Jadi hasilnya M besar M kecil. Oke, itu masih contoh yang gampang. Sekarang kita coba membuat gamet dari huruf A. Yuk sama-sama, berarti gametnya apa? Ingat aturannya tadi, kalau hurufnya sama dan ukurannya sama, maka gametnya cuma satu. Gametnya A besar. Kemudian kalau A kecil, satu huruf yaitu huruf A dan ukurannya sama. Ukurannya kecil-kecil nih, berarti gametnya cuma satu, A kecil aja. Gimana kalau ada A besar, A kecil? Nah, aturan berikutnya, kalau satu huruf dan dia berbeda ukuran, ya satu ukurannya besar, A besar, yang satu A kecil, maka gametnya ada dua, ditulis dua-duanya, dan jangan lupa karena ada dua, kita harus pisahkan pakai koma, A besar, A kecil, seperti itu. Ini baru satu huruf. Kalau dua huruf gimana? Oke, kalau dua huruf, contohnya, misalnya A besar, B besar, B besar. Sebenarnya sama aja, aturannya sama, tapi ini kan ada dua huruf, kita selesaikan dari depan. Huruf A besar sama, kembar kan, ukurannya sama, kemudian sama-sama A, berarti pohon satu. Nah, kita mulai pakai istilah pohon. Setelah itu, huruf B gimana? Ukurannya sama-sama huruf B, maka pohon A bercabang satu menjadi B. Maka gamet dari A besar, B besar adalah A besar, B besar. Masih bingung? Lanjut yang berikutnya. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gimana gametnya? Oke, kita pakai istilah pohon lagi, kita selesaikan dari paling depan. Huruf A ada dua. Tadi ingat kalau ukurannya berbeda, tapi satu jenis huruf, maka harus ditulis dua-duanya kan. Maka kita akan buat dua buah pohon. Yang pertama pohon A besar, yang kedua pohon A kecil. Selesailah huruf si A, sekarang bergeser ke B. B-nya gimana? B-nya ternyata sama-sama besar. Ingat aturan kalau sama-sama besar berarti satu aja. Maka si pohonnya yang tadi kita udah punya dua pohon, masing-masing bercabang satu menuju B besar. Karena B-nya cuma satu. So, gametnya adalah A besar, B besar untuk yang pertama. Gamet berikutnya A kecil, B besar. Jadi gametnya ada dua. 1, 2. Gimana? Masih bingung? Kita lanjut ke yang lebih sulit lagi. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Huruf A-nya ada dua dong. Karena aturannya kalau beda ukuran tapi satu jenis hurufnya, maka kita buat pohon dengan dua cabang. Selesai. Sekarang B-nya. B-nya juga ada dua kan? Maka setiap pohon akan bercabang dua.
B besar B kecil, B besar B kecil. Kalau tadi ini cuma satu, maka menuju satu cabang yang sama yaitu B. Kalau ini ada dua, berarti setiap titik bercabang dua. Kalau ini setiap titik B. Boleh nggak sih ditulis setiap titik B ini begini, A terus B besar, A, B besar untuk yang ini ya. Boleh nggak sih kayak ini? Boleh. Cuma kan rempong. Sama aja mereka sebenarnya menuju satu jalur ya kan, si B besar. Kayak gitu. Maka ini gametnya adalah gamet yang pertama A besar B besar, gamet yang kedua A besar B kecil, gamet yang ketiga A kecil B besar, gamet yang keempat A kecil B kecil. Oke, contoh yang terakhir. A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar. Oke, sekarang ada 3 huruf. Saya kerjakan di bawah. Kita lihat sama-sama. Huruf A-nya ada 2 ya. A besar, A kecil, selesai. B-nya ada 2, berarti setiap pohon ini cabangnya 2. B besar, B kecil, B besar, B kecil. C-nya gimana C-nya? Ukurannya sama. Berarti kalau ukurannya sama kan kita tulis satu saja, berarti menuju satu titik yang sama, C besar. Kesimpulannya, gametnya apa aja? Yuk, kita lingkarin gametnya. Lihat ya. Ini maka jadi A, B, C, gamet yang pertama. Gamet yang kedua, ini dia menjadi A, B, C. Gamet yang ketiga, ini dia A, B, C. Gamet yang keempat